Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Kita teruskan ngaji kitab Membara di Api Tuhan bagian bab yang ke-10. Kita mundur sedikit ke bab yang ke-9. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa bantu subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman Anda agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Terima kasih. Adapun makna jad itu yaitu makna alif di dalam lubang hu itu. Adapun makna sifat itu yaitu makna mim di dalam hu itu, yaitu lapang antara goresan di tengah itu. Adapun makna af'al itu yaitu goresan yang berlubang itu. Adapun makna asma itu yaitu makna waw, karena waw itu jamak dikehendaki. Jamak menetapkan dengan asma itu 3 perkara: 1 jad, 2 sifat, 3 af'al. Maka apabila dikatanya hu itu tiadalah 2 wujud, hanya ia jua yang ada maujud, karena maknanya hu itu adalah aku, maka bernama Allah. Sir itu dengan Allah namanya. Itulah hakikat ma'rifat Allah kamil mukamil, dan dikehendaki dengan nama itu Allah. Lagi akan datang daerahnya. Pada pasal menyatakan setengah daripada mengenal diri itu, yaitu diri yang kasar ini asal kejadian Adam. Bermula kejadian diri itu 4 perkara: 1 api, 2 angin, 3 air, 4 tanah. Maka turunlah yang 4 bangsa itu, dan dinamai akan dia itu jasmani, karena dinamai jasmani sebab bercampur keempatnya, dan apabila berhimpun ia akan hal keadaannya, maka bertambahlah 1 yang asli, yaitu nur mabsirah, yaitu Muhammad, dan menjadi 5 anasar Adam: 1 api, 2 angin, 3 air, 4 tanah, 5 nur. Maka menjadilah hakikatnya itu esa jad. Adapun anasar kita 5 jua, tetapi menjadi hijab kejadian Adam, yaitu 2 lahir daripada ibu, yaitu mada dan madi, 2 jahir daripada bapa, yaitu mani dan manikam, 1 daripada Tuhan, yaitu nur ruh, karena ia sebenar-benarnya nur Muhammad, hakikat sifat. Adapun manikam itu anasar daripada air yang keras, warnanya kuning jernih dan putih yang amat bersih, yaitu jahirnya otak dan sumsum. Adapun mani itu anasar daripada angin, warnanya putih kekuning-kuningan, yaitu jahirnya urat dan tulang. Adapun madi itu anasarnya daripada api, warnanya merah, yaitu jahirnya darah dan daging. Adapun mada itu anasar daripada bumi atau tanah, warnanya hitam, yaitu jahirnya kulit dan bulu. Adapun nur itu anasarnya daripada Tuhan, dan warnanya nur itu tiada baginya bermacam rupa-rupa. Segala sifat yang jahir kepada sekalian sayin 3 tiada seumpama. Sayin tiada seumpamanya. Tiada pula ia menerima jahat yang 8 atau bahagia.
Tiada ia di luar badan atau di dalam badan, karena ia sebenar-benarnya nurun ala nur. Artinya terang yang menerangi, dan dinamai akan dia Muhammad. Dan Muhammad itu zahir daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat pun namanya Saurul Hakiki pun namanya, yaitulah hakikat yang menjahir sekalian alam. Maka tatkala menjahirkan Allah Subhanahu wa taala dan tubuh jasmani itu dirupakan huruf Muhammad, karena menunjukkan sekalian itu terbit daripada Muhammad, yaitu nur. 1. Kepala huruf mim awal, bahu lengan huruf H, perut huruf mim akhir, kedua kaki huruf dal. Walaupun ada 4 huruf tetapi 5 hakikatnya, karena tasdik itulah nyata huruf pada mim akhir yang ada 2 mim, seperti Muhammad. Supaya tetap anasarnya itu 5 pula, maka jahirnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan asal dan usul dahulu kalanya. Adapun yang asal dijahirkan hakikat Muhammad, yaitu sifat jamal, karena ia hakikat mujamal. Artinya terjumlah sekalian alam. Jadi dari pada Nur Muhammad maka jadilah sekalian alam dengan isinya itu Muhammad, akan zatnya tepat hayat kehidupannya. Maka apabila pana Nur Muhammad itu, yakni alam sekalian ini, kembali ia akan asalnya, dan pada ketika pana itu nyatalah di dalam suhud pandang mata hatinya hanya Nur Muhammad jua yang jahir pada ma'rifat, maka hendaklah kita panakan Nur Muhammad, yakni alam dengan isinya, kepada Nur Muhammad. Maka yang dikehendaki Nur Muhammad di sini yaitu nurun ala nur, hakikat sifat Allah yang terbit daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala, ialah tajalli zat yang dinamai Muhammad pun namanya. Adapun yang bermula dinamai usul itu hakikat insan yang kamil, nyatalah yaitu hakikat Allah namanya, zatnya Muhammad yang bersifat hayun. Dan Hamid pun namanya. Perumpamaan hakikat sekalian maka yaitu dinamai rahasia Tuhan kita dan rahasia Nabi kita dan rahasia aulia dan anbiya wal mursalin dan rahasia kita sekalian makhluk yang ada di alam semesta. Yaitulah sebenar-benarnya zat Allah dan sebenar-benarnya sifat Allah dan sebenar-benarnya asma Allah dan sebenar-benarnya af'al Allah pada jalan ma'rifat Allah Ta'ala yang sempurna, yaitu terhimpun ia kepada hakikat rahasia yang menasbihkan bagi haknya, seperti firman Allah di dalam khalaqal insan mislihi wa surah, menjadikan ia akan manusia itu umpamanya dan rupanya yang bersalahan bagi yang baharu, yakni pada insan itu jahir tajalli zatnya dan tajalli sifatnya dan tajalli asmanya dan tajalli af'alnya, maka jahir padanya segala rahasia Tuhan, seperti firman Allah, jahiru rabbi fi batinu abdi, artinya jahir Tuhan itu di dalam batin hambanya. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam la jahiru tifi sayin
kazahiril insan, tiada jahirku pada sesuatu seperti jahirku pada insan. Di dalam ma'rifat yang sempurna yang amat nyata, tiadalah terdinding dan tiadalah terlindung pada jahir sesuatu atau batinnya, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada ada ia daripada itu, hanya tiada baginya atas atau bawah, kiri atau kanan, hadapan atau belakang, luar atau dalam, surut dengan sesuatu yang lain, wujud menjadi satu, maka yang demikian itu maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala daripada segala yang tersebut itu. Maka apabila yakni makrifat kita akan zat hak Allah Subhanahu wa taala memenuhi dan meliputi dan melengkapi dan memesrai di dalam sekalian wujud daripada sekalian alam semesta, alam jagat raya ini, seperti kata ahli Allah yang arif lagi kamil mukamil, bermula makna kalimah la ilaha illallah, hadir Allah maka Allah muhitum, tiada Tuhan hanya Allah Ta'ala, hadir akan adaku, tiada Tuhan hanya Allah sertaku, tiada Tuhan hanya Allah meliputi dengan aku. Adalah hakikat yang demikian itu, tiada ada wujud yang lainnya, hanya wujud Allah. Maka pahamkan olehmu akan dikehendaki muhitum bil alamin pada zat hak ta'ala, dengan bahwasanya wujud Allah Ta'ala di kanan pun ia, di kiri pun ia, di hadapan pun ia, di belakang pun ia, di atas pun ia, di bawah pun ia, di dalam pun ia, di luar pun ia, dicampur pun ia, bercerai pun ia, dan bersua pun ia, dan asa pun ia, dan yang awal pun ia, dan yang akhir pun ia, dan yang jahir pun ia, dan yang batin pun ia, dan antara sekalian pun ia. Hamid dan samad dan muhitun ia jua, jamak majmuk dan jamak al-jamak ia jua, seperti firman-Nya wallahu muhitun bil alamin, Allah Ta'ala jua yang meliputi sekalian alam. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Allahu samad, bermula Allah Ta'ala jua, lengkap memesrai semesra sekalian alam. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wal jahiru wal batinu, aku jua Tuhan yang dahulu tiada permulaan, dan aku jua Tuhan yang kekal tiada berkesudahan, dan aku jua Tuhan yang amat nyata, dan aku jua Tuhan yang amat batin. Nisab di dalam wujud, maka dijahirkan Allah Subhanahu wa taala asal diri kita tatkala sempurna kejadian tubuh Adam yang besar, seperti menunjukkan akan dia atas, maka batin apabila ia melihat akan dia, ingatlah ia akan asalnya, dan didapatlah hakikat ma'rifat yang sempurna yang tiada maksud makna batin. Adapun asal kita itu di dalam rahim bapa manikam dengan rupanya itu, maka yaitu sekarang adalah ia dalam jantung, dan gorisan di tengah itu menikam, dan meliputi itu mani. Maka bayang-bayang manikam yang di dalam jantung jahir pada mata yang bulat, seperti sahang, itulah bulat artinya seperti merica atau sahang bahasa Banjar, itulah bayang-bayang manikam. Dan tatkala jatuh pada rahim ibu,
maka liput mada madi dengan rupanya itu. Maka sekarang jahir pula di dalam tubuh, yaitu darah baku di dalam hati, dan daging segumpal yaitu hati, dan barang-barang madi itu mata putih, dan bayang-bayang mada itu mata yang hitam. Sebab itulah keras penglihat hati daripada penglihatan mataku, dan hati yang asal, dan mata itu terbit daripada hati. Maka adapun darahnya itu banyak, dan hurufnya itu satu, yaitu yang maksudnya itu 4, yaitu zat, sifat, asma, af'al. Itulah dilihatnya atas hak ta'ala. Adapun alif itu isyarat karena zat dan, yaitu alif. Adapun buatnya itu mim, isyarat kepada sifat, dan yaitu adapun pertemuan alif di dalamnya itu isyarat menunjukkan asma Allah Ta'ala, tiada berubah awal dan akhir, jahir dan batin. Nah, kira-kira sampai di sini dulu bab yang ke-10. Nah, di lain waktu kita sambung lagi. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam menyampaikan, salah dalam mengucapkan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho, fid dunya wal akhirat. Tiada lain dan tiada bukan, tujuan saya di sini hanya supaya kita saling berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun kepercayaannya, apapun yang diimaninya. Hendaklah kita saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.